Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di acara podcast Peduli Generasi Bangsa. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih dan tentunya sangat ahli di bidangnya, yaitu bidang gizi tentunya. Wah, menarik nih. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Kak Siwi selaku mahasiswa dari program studi Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember yang akan memberikan informasi mengenai stunting. Wah, menarik nih ya. Oke, kita sapa dulu deh narasumber kita. Halo Kak Siwi. Boleh dong Kak perkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang mendengarkan podcast ini nih. Oke, sebelumnya terima kasih ya untuk Anifa sudah mengundang saya pada podcast kali ini. Oke, teman-teman, jadi kita perkenalan dulu ya, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Siwindrianti Ananda, mahasiswa Gizi Klinik 2020 Politeknik Negeri Jember. Baik, jadi di sini kita akan ngobrol santai nih sama teman-teman semua mengenai stunting. Oke, itu tadi Kak Siwi yang sudah memperkenalkan dirinya teman-teman. Wah, salam kenal nih Kak. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama ya teman-teman. Biar tidak terlalu lama juga karena kan pembahasannya ini sangat menarik ya Kak. Wah, oke, aku pertama mau nanya dulu nih Kak mengenai stunting. Sebenarnya stunting itu masih asing ya Kak di telinga orang-orang, apalagi di pelosok-pelosok desa itu yang kurang edukasi. Sedangkan aku dengar-dengar ini stunting adalah masalah gizi yang belum terselesaikan dari dulu. Nah, oleh karena itu sebenarnya apa sih Kak itu stunting? Oke, jadi kalau kita bicara tentang definisi stunting itu kalau gampangnya itu pendek atau sangat pendek. Tetapi sebenarnya tidak sederhana itu ya teman-teman kalau kita bicara stunting untuk masalah kesehatan. Bukan hanya sekedar oh anak itu pendek atau sangat pendek, bukan begitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya stunting itu menggambarkan suatu keadaan yang sangat kompleks. Stunting itu menggambarkan suatu keadaan anak yang gagal dalam tumbuh dan kembangnya. Nah, gagal dalam tumbuh dan kembangnya ini biasanya disebabkan oleh 3 faktor penyebab utama. Penyebab yang pertama yaitu karena asupan gizi yang sangat kurang. Kemudian anak yang sering sakit karena penyakit infeksi. Jadi anak itu dikit-dikit sakit gitu. Penyakit anak itu apa sih? Penyakit anak itu kan biasanya diare, demam, paru-paru gitu-gitu ya. Nah, kemudian anak yang nggak tumbuh karena emang keadaan psikososialnya itu yang tidak mendukung. Jadi gitu ya teman-teman kalau kita bicara tentang definisi stunting itu. Oh gitu ya Kak, jadi intinya stunting itu kondisi gagal tumbuh yang diakibatkan oleh kurangnya nutrisi yang terlalu lama pada anak sehingga anak itu cenderung pendek gitu ya Kak. Wah bahaya juga nih teman-teman. Nah Kak, mengenai pendek nih Kak, sebenarnya sependek apa sih Kak anak stunting itu? Sedangkan orang Indonesia nih Kak, perawakannya itu memang pendek dibandingkan orang-orang yang di luar negeri gitu Kak, dibandingkan juga dengan negara yang serumpun dengan kita, orang Indonesia itu cenderung lebih pendek gitu Kak. Nah, definisi pendek dari stunting itu sebenarnya yang bagaimana gitu Kak? Oke, baik. Jadi kalau ngomong-ngomong sependek apa sih anak stunting itu gitu ya. Nah, kalau menurut definisi dari WHO, anak itu dikatakan stunting apabila tinggi badan anak itu berada di bawah -2 standar deviasi dari median standar kurva pertumbuhan WHO. Pasti di sini teman-teman bingung ya, nggak kebayang gitu seberapa tinggi badan anaknya gitu ya. Nah, jadi gampangnya gini teman-teman. Misal nih ada anak usia di bawah 5 tahun. Jadi kalau kita mau lihat nih, anak itu sebenarnya tingginya udah sesuai belum sih sama usianya gitu ya. Misal nih juga ada anak usia 2 tahun gitu. Anak usia 2 tahun itu sebenarnya tinggi badannya harus berapa sih gitu ya. Nah, jadi kita itu bisa lihat teman-teman di kurva pertumbuhan WHO itu. Jadi apabila anak itu berada di bawah 2 kategori normal berarti sudah bisa dikatakan bahwa anak itu pendek atau stunting gitu ya teman-teman.
Oh, jadi ada pengukurannya tersendiri ya, Kak? Ada kategorinya gitu. Tadi anak yang di bawah min 2 standar deviasi ya, Kak? Itu berarti stunting gitu ya, Kak? Pendek gitu ya, Kak? Oh, gitu teman-teman. Terus mengenai ciri-ciri anak stunting nih, Kak. Apakah ciri-ciri anak stunting itu hanya pendek saja? Sedangkan banyak nih, Kak, orang-orang pendek tapi ya baik-baik saja gitu, Kak. Nah, apakah ciri-ciri stunting itu hanya pendek gitu, Kak? Wah, pertanyaannya bagus banget ini Kak Niva. Jadi memang kalau kita melihat anak stunting itu sekilas ya pendek gitu. Tetapi sebenarnya nggak hanya pendek ciri-ciri anak stunting itu. Jadi anak stunting itu nggak hanya mengalami perlambatan dalam pertumbuhan aja. Anak stunting itu juga mengalami penurunan fungsi kognitifnya gitu. Seperti penurunan kemampuan fokus dan memori belajar. Jadi kalau anak itu mengalami penurunan kemampuan fokus, jadi kan pasti akan terganggu ya belajarnya itu. Nah, kalau belajarnya terganggu, otomatis kan dia jadi nggak pinter gitu ya. Jangan nggak pinter ya teman-teman, kurang pintar gitu. Nah, apabila kurang pintar, nanti kan pastinya nggak akan bisa cari kerja gitu ya. Nah, apabila kalau nggak bisa cari kerja, otomatis nanti kembalinya kemana? Ke pengangguran lagi. Nah, itu sih kenapa stunting itu menjadi permasalahan pemerintah gitu. Tapi sebenarnya nggak hanya itu sih alasannya, karena kan gini teman-teman, anak-anak kan generasi muda harapan bangsa gitu. Nah, sebagai generasi muda harapan bangsa kan otomatis harus pintar gitu loh, supaya bisa bersaing dengan negara luar gitu, supaya Indonesia itu menjadi negara maju. Karena kan nggak mungkin kita hanya stuck di negara berkembang aja, kan nggak mungkin gitu. Pastinya teman-teman ingin kan jadi negara maju gitu, nggak stuck terus di negara berkembang gitu. Nah, apabila kita mau jadi negara maju ya kita generasi mudanya itu harus pintar-pintar gitu. Jadi gitu sih teman-teman kalau kita bicara tentang ciri-ciri stunting itu. Oh, baik-baik. Nah, mengenai penyelesaian dari stunting, kan dari dulu stunting ini nggak selesai-selesai gitu, Kak. Apakah nggak ada gitu upaya pencegahan atau kira-kira bagaimana sih, Kak, upaya pencegahan stunting gitu, Kak? Baik, jadi teman-teman ini penasaran ya bagaimana sih cara mencegah stunting gitu ya. Nah, caranya itu yang pertama itu harus memenuhi gizi sejak masa kehamilan teman-teman. Jadi ibu hamil itu disarankan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, ibu hamil juga disarankan untuk rutin memeriksa kandungannya. Biar itu teman-teman, biar tahu gitu perkembangan janinnya itu apakah udah sesuai atau belum gitu teman-teman. Cara yang kedua yaitu memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Nah, menurut penelitian, ASI eksklusif itu ternyata bisa mengurangi peluang stunting pada anak gitu teman-teman. Oleh karena itu, ibu itu disarankan untuk memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan pada anaknya. Dan di dalam ASI eksklusif itu ternyata juga ada salah satu zat gizi yang namanya tuh kolostrum teman-teman. Nah, kolostrum ini sangat penting banget teman-teman, karena kolostrum ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada bayi. Nah, cara yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga yaitu memberikan MPASI yang sehat. Nah, dalam memberikan MPASI ini juga nggak bisa seenaknya teman-teman. Kita harus bisa memilih, harus bisa memenuhi zat gizi mikro dan makronya. Jadi begitu ya teman-teman kalau kita bicara tentang pencegahan stunting gitu. Oke, Kak, ini ternyata sudah sampai di penghujung acara nih, Kak. Wah, gak terasa ya, Kak. Kita ngobrol-ngobrol dari tadi asyik banget gitu, Kak. Karena kan pembahasannya gitu menarik banget gitu ya, Kak. Oke deh, aku ucapkan terima kasih kepada Kak Siwi yang sudah meluangkan waktunya nih untuk hadir, untuk mengisi materi pada podcast Peduli Generasi Bangsa. Terima kasih ya, Kak Siwi. Oke, sama-sama Kak Niva. Aku juga terima kasih ya Kak sudah diundang pada podcast kali ini. Aku seneng banget nih bisa berbagi sama teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Aku ada pesen nih untuk teman-teman semua. Pesennya yaitu, ayo cegah stunting untuk mewujudkan generasi yang gemilang. Begitu ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Baik teman-teman, aku tutup dulu ya podcast pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat sehingga masalah gizi stunting bisa cepat teratasi. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan kata selama podcast, aku mohon maaf.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum guys. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian bahagia dan sehat semua ya. Nah, pasti kalian penasaran nih, sebenarnya kita mau ngapain sih? Baiklah, langsung saja untuk menemani waktu senggang kalian, yuk dengerin podcast Gizi. Oh iya, sebelumnya aku perkenalkan dulu nih nama anggota dari kelompokku. Karena ada pepatah Arab yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan sayang-sayangan ya. Ups, canda sayang. Oke, perkenalkan kita dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember jurusan Kesehatan Program Studi Gizi Klinik dengan nama anggota yang pertama ada Azza Fatina Fahma, yang kedua aku sendiri Dewi Ratna Anjani, bisa dipanggil Ratna, yang ketiga ada Gina Hamidah Rahma, yang keempat ada Ruby Putri Subagia, dan yang kelima ada Romadana Tarisa, yang terakhir ada Vena Indriani. Oh iya teman-teman, by the way, tentunya untuk mengisi podcast kali ini, aku nggak sendirian loh, tapi ditemani sama dua temenku nih. Halo guys, perkenalkan nama aku Ruby Putri Subagia, biasa dipanggil Ruby. Salam kenal ya semuanya. Halo guys, perkenalkan nama aku Vena Indriani, biasanya dipanggil Vena. Salam kenal ya. Podcast ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan gizi dari dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Yohan Yuwanta, Sarjana Sains Terapan Magister Ilmu Gizi. Jadi kami akan sharing nih ke teman-teman informasi penting mengenai yang berkaitan dengan masalah kesehatan di bidang gizi. Kalian pasti nggak sabar kan kita mau bahas tentang apa? Jadi kita akan bahas mengenai penerapan prinsip gizi seimbang pada anak yang mengalami kekurusan. Oke teman-teman, langsung saja kita simak podcast ini supaya pengetahuan kalian makin bertambah. Sebelumnya mari kita bahas mengenai latar belakang masalah dari kasus anak kekurusan. Menurut teman-teman, apa sih yang melatar belakangi anak bisa mengalami kekurusan? Oke, jadi masalah gizi itu timbul akibat perilaku gizi seseorang yang salah, yaitu adanya ketidakseimbangan antara asupan dengan kecukupan gizinya. Asupan yang kurang berdampak pada gizi kurang. Sebaliknya, bila asupan melebihi kecukupan gizinya akan berdampak pada gizi lebih. Masalah gizi di Indonesia merupakan double burden atau masalah gizi ganda. Yang dimaksud ialah permasalahan gizi tidak hanya pada gizi kurang saja, tetapi gizi lebih juga menjadi permasalahan yang dihadapi. Anak sekolah dasar merupakan kelompok yang rawan terhadap masalah gizi kurang. Rendahnya status gizi anak sekolah akan berdampak negatif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masalah gizi pada anak usia sekolah merupakan masalah kesehatan yang menyangkut masa depan dan kecerdasan serta memerlukan perhatian yang lebih serius. Kurangnya konsumsi makanan dan pemahaman ilmu gizi menjadi salah satu faktor utama masalah gizi kurang atau gangguan pertumbuhan pada anak. Anak-anak dengan berat badan rendah dibandingkan usia dikenal dengan underweight. Konsumsi gizi makanan pada seseorang dapat menentukan tercapainya tingkat kesehatan atau status gizi. Apabila konsumsi gizi makanan pada seseorang tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh, maka akan terjadi kesalahan akibat gizi atau malnutrisi. Dari data Riskesdas 2013, secara nasional, prevalensi kurus atau menurut indeks massa tubuh per umur pada anak usia 5-12 tahun adalah 11,2%. Sedangkan dari data pemantauan status gizi Jawa Barat tahun 2017, persentase sangat kurus dan kurus berdasarkan indeks massa tubuh per umur terdiri dari 1,5% sangat kurus dan 6,1% kurus. Nah, untuk pemaparan selanjutnya, aku persilahkan bagi Ruby dan Vena. Oke, terima kasih Ratna atas kesempatannya. Baik teman-teman, langsung saja ya. Sebelumnya ada yang tahu belum apa saja sih penyebab anak-anak bisa mengalami kekurusan? Jadi memang banyak anak-anak di Indonesia terutama anak usia sekolah yang mengalami kekurusan. Hal ini disebabkan karena adanya yang pertama, kurangnya asupan zat gizi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa anak usia sekolah seharusnya membutuhkan lebih banyak energi karena dalam masa pertumbuhan terutama pada sumber karbohidrat. Yang kedua, dipengaruhi alasan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa
Penyebab kekurusan anak bisa datang karena faktor ekonomi. Dari status ekonomi rendah secara tidak langsung akan mempengaruhi anak dalam memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Yang ketiga, dipengaruhi alasan psikososial. Contohnya saja seperti penampilan yang tidak percaya diri terlihat gemuk. Oke teman-teman, selanjutnya mengenai pencegahan dari anak yang mengalami kekurusan. Oh iya, sebelumnya udah tahu belum apa saja sih pencegahan yang harus dilakukan? Nah, di sini aku bakal mengupas tentang pencegahan dari penyebab kekurusan anak, yaitu yang pertama, mengonsumsi aneka ragam makanan. Nah, perlu kita ketahui nih bahwa tidak ada makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya, nasi. Nah, nasi ini merupakan sumber utama kalori, namun rendah vitamin dan mineral. Nah, selain itu, ada sayuran dan buah-buahan yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat, namun rendah kalori dan protein. Nah, oleh karena itu, anak dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang beraneka ragam untuk memenuhi nutrisi lengkap harian. Tetapi perlu diingat ya teman-teman, bahwa konsumsi makanan yang beraneka ragam ini harus dalam proporsi makanan yang seimbang, jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Untuk pencegahan yang kedua, yaitu melakukan aktivitas fisik ringan. Terlihat bahwa menjaga pola hidup aktif dan berolahraga itu sangat penting. Anak-anak bisa dianjurkan untuk melakukan aktivitas olahraga ringan agar tubuh tetap terjaga kebugarannya. Contoh aktivitas olahraga ringan yaitu seperti bersepeda, jalan kaki, lari-lari kecil atau jogging, dan masih banyak lainnya. Nah, disarankan nih, aktivitas fisik yang dilakukan itu dilakukan secara rutin ya, misalnya 3 kali seminggu atau setiap hari itu juga boleh. Pencegahan yang selanjutnya yaitu memantau status gizi. Perlunya menjaga berat badan ideal dengan memantau status perkembangan gizi anak, seperti tinggi badan dan berat badan. Hal ini dilakukan agar anak tetap sehat dengan tubuh yang ideal. Untuk pencegahan yang terakhir, yaitu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, maka anak bisa terhindar dari berbagai macam kuman, yaitu dengan mencuci tangan dengan bersih setelah bermain. Gimana nih teman-teman setelah mendengar penjelasan dari teman Ruby dan Vena? Sekarang teman-teman udah pada tahu kan penerapan prinsip gizi seimbang pada anak yang mengalami kekurusan? Aku sebutin lagi ya supaya teman-teman masih ingat. Jadi yang pertama ada penyebab anak kekurusan. Nah, banyak anak-anak yang mengalami kekurusan ini disebabkan karena 1. Kurang asupan zat gizi, 2. Dipengaruhi alasan ekonomi, 3. Terpengaruh alasan psikososial. Dan dari adanya penyebab tersebut, maka ada beberapa pencegahan yang harus dilakukan. Yang pertama ialah 1. Mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik ringan. Yang ketiga, memantau status gizi. Dan yang terakhir, pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, boleh kalian share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian ya. Jangan dilupakan penerapan prinsip gizi seimbang pada anak kekurusan tadi. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Gidi. Kita berjumpa lagi di Gidi Podcast. Gidi Diary, ngobrol asik seputar gizi, mengupas segala hal permasalahan tentang gizi, tentunya hanya di Gizi Diary. Aku buka dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Gidi dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat kapanpun dan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, karena pandemi ini masih belum usai. Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya Hesti Istiani yang akan menemani teman-teman semua melalui ruang Gidi Podcast yang tentunya bakal asik banget nih. Jangan lupa saksikan hingga akhir ya.
Dan pada sesi kali ini, materi yang dibahas yaitu mengenai obesitas di masa remaja. Wah, relate banget ya teman-teman sama keadaan kita di masa pandemi sekarang ini. Buat para remaja-remaja nih, kayak aku gitu yang masih remaja ya. Kita semua kegiatan itu dilakukan secara online. Yang biasanya di luar, sekarang dilakukan semuanya di rumah. Jadinya dikit-dikit ngemil, capek dikit ngemil, gak kerasa kan badan makin melar. Nah, cocok banget nih kita dengerin solusinya di podcast kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang merupakan salah satu mahasiswa gizi klinik dari Politeknik Negeri Jember. Wah, luar biasa sekali ya, sangat berpengalaman dan tentunya sudah ahli juga ya teman-teman di masalah gizi. Langsung saja mari kita sapa. Halo Kak Erlin. Halo semuanya, kenalin nama aku Erlin. Halo, salam kenal juga nih Kak Erlin. Kak Erlin apa kabar? Baik dong Kak, gimana Kakak? Alhamdulillah, aku juga baik nih. Kak Erlin di mana nih sekarang posisinya? Kebetulan banget nih, aku lagi di Jember Kak. Waduh, jauh banget ya. Kebetulan aku yang dari Jawa Barat, Kak Erlin lagi di Jember, tapi ruang dan waktu tidak menyudutkan kita untuk saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman. Bener ya Kak Erlin? Pasti dong Kak, bener banget. Nah, oke. Kemarin ini Kak sudah banyak banget yang bertanya melalui fitur Q&A untuk dijawab oleh Kak Erlin. Dari teman-teman juga nih banyak yang kepo nih Kak tentang obesitas pada remaja. Mungkin langsung aja ya Kak, kita mulai aja bisa ya? Boleh banget dong. Kayaknya dari teman-teman juga udah gak sabar nih ya Kak. Oke, langsung aja. Untuk pertanyaan yang pertama nih Kak. Ada beberapa orang yang makan sedikit dan tidak suka nyemil, tapi itu gendut. Kenapa ya? Mungkin bisa langsung dijawab nih Kak Erlin. Oke, langsung saja ya. Kenapa sih ada beberapa orang yang makannya itu udah sedikit, nggak suka ngemil, tetapi masih ada gendut? Nah, hal itu karena kenaikan berat badan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa banyak makanan yang dikonsumsi, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain nih. Misal, yang pertama adalah riwayat keluarga. Nah, peluang mengalami obesitas lebih besar jika orang tua atau kerabat keluarga yang memiliki kondisi yang serupa. Misal, orang tua kita gendut. Hal itu bisa menurun ke kita karena genetik yang kita bawa, seperti itu. Selanjutnya adalah proses metabolisme. Nah, proses metabolisme dalam tubuh kita merupakan proses alami yang terjadi yang akan mengubah makanan atau minuman yang kita konsumsi menjadi energi. Nah, semakin lambatnya metabolisme dalam tubuh, hal ini akan mempengaruhi kesehatan dari tubuh seseorang. Selanjutnya adalah aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini ngaruh banget loh Kak. Misal terlalu banyak rebahan, duduk, tubuh akan mengalami kehilangan kemampuan untuk mengetahui kapan sih tubuh kita memerlukan asupan yang cukup. Nah, selanjutnya adalah kurang istirahat. Kurang tidur dapat mempengaruhi kenaikan berat badan kita karena dapat menyebabkan seseorang akan merasakan lapar, terus mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Inilah yang menyebabkan kenaikan berat badan yang tanpa kita sadari. Seperti itu, Kak. Luar biasa sekali ya untuk jawabannya. Jadi salah satu yang bisa menyebabkan kita gendut, padahal kita makan dikit tapi gak nyemil, salah satunya dari genetik ya Kak. Hati-hati nih teman-teman, orang tua tuh bisa menurunkan juga nih. Sama tadi katanya ada aktivitas fisik, kerjaan kita yang rebahan, makan juga hati-hati ya Kak, bisa obesitas ini ya. Bener banget. Oke, langsung aja kita ke soal yang kedua ya Kak Erlin. Boleh dong Kak, lanjut. Oke, untuk soal yang kedua, ini kayaknya curhat nih ya, relate nih sama kehidupannya. Saya kan udah coba diet, turun sih BB-nya walaupun cuma sedikit, tapi beberapa minggu itu naik lagi. Kenapa ya bisa tidak stabil gitu? Apakah ada cara yang bisa membuat berat badan itu stabil? Mungkin bisa dijawab langsung ya Kak, pertanyaan sejuta umat ini ya. Oke. Sebelum masuk ke bahasanya tuh, kita harus tahu ya sebelumnya tentang ketidakstabilan berat badan. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa berat badan dapat naik jika asupan makanan atau yang kita sebut sebagai energi itu mengalami kenaikan daripada kebutuhan dari tubuh kita itu sendiri.
Dan sebaliknya, jika berat badan kita turun, maka asupan makanan kita akan lebih sedikit. Nah, selain itu kita harus memperhatikan berapa besaran energi yang kita perlukan. Nah, itu bisa berbeda-beda setiap harinya, tergantung aktivitas kita sehari-hari, jenis kelamin, usia, dan juga tinggi badan dari seseorang. Nah, biasanya energi yang kita keluarkan setiap harinya itu dapat dipengaruhi yang lebih besar itu pada aktivitas kita. Misalnya pada hari Senin hingga Jumat. Nah, kita itu bekerja seperti ngantor, tetapi aktivitasnya hanya mengetik dan lebih banyak duduk. Nah, itu bisa dikatakan aktivitasnya lebih rendah dan ringan apabila dibanding pada hari Minggu yang mungkin kita melakukan aktivitas seperti pergi olahraga, membersihkan rumah, dan aktivitas lainnya yang merupakan aktivitas sedang hingga ke berat. Seperti itu, Kak. Oke, jadi emang yang mengontrol terhadap berat badan ini memang dari asupan juga aktivitas fisik kita ya. Jadi kita harus siap-siap nih kalau kita makan banyak, langsung kita harus banyak melakukan aktivitas fisik gitu ya Kak, biar seimbang antara asupan dan juga pengeluaran. Bener ya Kak Erlin? Bener banget Bu Kak Esti. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah obat pelangsing yang banyak dijual itu aman? Soalnya dijanjikan berat badan itu turun dalam waktu cepat. Wah, kayaknya banyak yang tergiur nih. Silakan langsung dijawab Kak. Oke, penggunaan obat penurun berat badan itu harus diawasi ketat oleh dokter ya teman-teman, karena umumnya memiliki banyak efek samping. Nah, penanganan utama untuk menurunkan berat badan adalah tetap kita harus olahraga dan membatasi asupan kalori. Nah, obat penurun berat badan ini hanya terapi tambahan, jadi nggak bisa kita mengonsumsi dalam jangka panjang. Jadi kita harus tetap didampingin oleh dokter, kita harus tetap berolahraga dan menjaga asupan makanan kita sehari-hari. Seperti itu, Kak. Jadi sebenarnya memang harus diawasi karena memiliki sebuah efek samping yang tidak baik gitu ya Kak Erlin ke depannya. Oke, langsung aja untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bagaimana sih kok bisa terjadi obesitas pada remaja? Apa saja sih faktor yang mempengaruhinya? Mungkin ada yang kepo nih, bisa langsung dijawab Kak Erlin. Oke Kak, untuk faktor penyebab obesitas pada remaja itu yang pertama dari genetik atau keturunan. Yang telah saya sampaikan di awal tadi. Selanjutnya adalah faktor sosial dan ekonomi, misalnya akses makan kita yang terbatas. Selanjutnya adalah kemampuan metabolisme tubuh, kurang tidur, gaya hidup yang tidak sehat, misalnya sering mengonsumsi junk food, penyakit tertentu seperti gangguan endokrin dan obat-obatan tertentu. Itu Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Erlin atas jawabannya ya. Nah teman-teman, itulah beberapa pertanyaan yang sudah dijawab pada Gidi Podcast kali ini. Semoga bisa membantu menjawab permasalahan dari teman-teman terkait obesitas pada remaja. Nah sebelum saya tutup, jangan lupa untuk ubah pola hidupmu, wujudkan hidup sehat dengan gizi seimbang. Perhatikan asupan gizimu dan jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik. Saya Hesti Istiani pamit undur diri, sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Sobat Gidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Selamat datang di podcast Gizi Klinik. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelumnya aku mau kenalin diri dulu nih. Kenalin, aku Kinta dari perwakilan kelompok D10. Dan tentunya hari ini aku gak sendirian, karena aku akan ditemani dua narasumber keren, yaitu Nayah dan Regina. Kali ini kita akan membahas tentang obesitas pada anak. Penasaran kan gimana pembahasannya? Makanya, tetap stay tune ya. Menurut Kak Nayah dan Kak Regina, apa sih Kak obesitas itu? Oke, jadi obesitas itu suatu kondisi akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi.
Dan obesitas itu terjadi karena asupan kalori lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas fisiknya. Apalagi bila terjadi pada anak-anak karena pola makannya yang tidak teratur seperti melewatkan waktu sarapan. Nah, benar itu. Jadi, anak yang tidak sarapan akan merasa sangat lapar saat mendekati jam makan siang. Akhirnya, waktu jam makan siang, anak akan makan dengan jumlah porsi yang sangat banyak dan biasanya mereka merasa belum puas, akhirnya menambah beli jajanan yang disukainya. Wah, jadi itu ya Kak, salah satu faktor penyebab obesitas pada anak, yaitu karena pola makanan tidak teratur dan jumlah porsi makanan yang dikonsumsinya. Lalu, apa saja faktor penyebab lain dari obesitas pada anak ini ya Kak? Ada 3 faktor penyebab obesitas. Yang pertama, karena faktor genetik atau keturunan. Ditambah dengan anak mengikuti gaya hidup yang serupa dengan orang tuanya dengan pola yang tidak sehat. Yang kedua, kebiasaan makan seperti sering mengkonsumsi makanan siap saji, tinggi lemak dan gula, namun rendah serat. Makanan siap saji cenderung mengandung tinggi lemak dan gula, namun rendah serat. Dan yang terakhir, karena penurunan aktivitas fisik. Anak yang kurang gerak, maka energi yang ada di tubuhnya tidak seimbang karena kalori yang ada tidak dapat terbakar. Biasanya anak akan memanfaatkan waktu luang dengan bermain di dalam rumah dibanding di luar rumah. Mengapa? Karena mereka lebih gemar menonton TV atau video, bermain gadget, game komputer atau video game. Menonton TV lebih dari 5 jam sehingga dapat meningkatkan risiko obesitas. Wah, jadi itu ya Kak, salah satu faktor penyebab obesitas pada anak, yaitu karena pola makanan tidak teratur dan jumlah porsi makanan yang dikonsumsinya. Lalu, apa saja faktor penyebab lain dari obesitas pada anak ini ya Kak? Obesitas pada anak bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti kolesterol, tekanan darah tinggi, diabetes, dan masalah pada pernafasannya seperti asma dan henti nafas ketika tidur atau sleep apnea. Wah, ternyata resiko obesitas ini sangat tinggi ya Kak. Apalagi penyakit ini terjadi pada anak-anak. Lalu untuk cara mencegahnya bagaimana ya Kak? Ada 5 cara mencegah obesitas, yaitu yang pertama, memilih makanan sehat yang disukai anak-anak dan perbanyak asupan sayur serta buah. Yang kedua, biasakan selalu sarapan sehat. Yang ketiga, biasakan membawa bekal makanan sehat dan air putih dari rumah. Yang keempat, terapkan pola hidup sehat, yaitu melakukan aktivitas fisik atau olahraga bersama, serta membatasi penggunaan gadget dan menonton televisi. Yang terakhir, batasi makanan siap saji dan pangan olahan, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Oke, jadi mengubah pola hidup ya Kak. Lalu, apa saja tipsnya yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi anak yang obesitas Kak? Tipsnya yaitu yang pertama, selalu dukung, dampingi, dan beri semangat anak untuk terus menjalankan pola hidup sehat dan rutin berolahraga. Nah, yang kedua, selalu menerapkan pola makan yang sehat. Usahakan untuk memilih makanan sehat yang disukai anak-anak dan perbanyak asupan sayur serta buah. Dan yang ketiga, ajak anak untuk lebih banyak bergerak dengan mengurangi waktu menonton televisi, bermain game, atau tidur berlebihan. Dan yang terakhir, berikan pujian pada anak setelah melakukan upaya dalam penurunan berat badan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, mengenai penjelasan tentang obesitas pada anak. Mulai dari faktor penyebab hingga cara pencegahannya. Maka dari itu, peran orang tua sangat penting nih dalam pengawasan pola hidup anaknya. Dan, walaupun kadang terlihat lucu dan menggemaskan, anak dengan obesitas ini bisa mengalami gangguan kesehatan di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk mendampingi anak saat sedang menjalani program penurunan berat badan. Terima kasih banyak kepada narasumber, yaitu Naya dan Regina, atas penjelasannya yang sangat menarik.
Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama para orang tua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sawadikap, ni hao, danjahao. Konnichiwa. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang KEP pada balita bersama teman-teman mahasiswi dari Politeknik Negeri Jember jurusan Kesehatan. Kita kenalan dulu nih sama beberapa narasumber. Yang pertama ada Kak Yuke, Kak Mila, dan juga Kak Ainia. Nah, sebelum kita membahas KEP lebih mendalam, mungkin kita tanya-tanya dulu nih apa itu KEP. Mungkin dari kalian kan belum tahu tuh apa itu KEP. Mungkin Kak Mila bisa dijelaskan KEP itu apa? Oke, makasih Kak Nabila. Di sini aku akan ngejelasin ya KEP itu apa. KEP itu kepanjangan dari kekurangan energi protein yang merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari. Sehingga angka kecukupan gizinya itu tidak terpenuhi, gitu Kak. Gimana nih kalian udah pada tahu kan ternyata KEP itu kekurangan energi protein. Nah, kekurangan energi protein sendiri tentunya ada penyebab-penyebabnya. Mungkin Kak ini bisa menjelaskan penyebab terjadinya KEP pada balita itu apa saja sih? Oke, makasih Kak Nabila. Aku mau jelasin dikit nih terkait penyebab terjadinya KEP. Jadi penyebab terjadinya KEP ini ada banyak ya faktornya. Terutama yaitu kesulitan makan. Nah, kesulitan makan pada balita ini bisa menyebabkan terjadinya KEP. Masalah kesulitan makan pada balita ini disebut juga dengan picky eater, yang berarti adanya kesulitan makan dengan gejala berupa makan yang hanya sedikit atau sulit untuk mencoba makanan-makanan baru dan juga pilih-pilih makanan. Nah, kemudian untuk penyebab KEP ini ada beberapa, aku mau sebutin beberapa aja, mungkin nanti bisa dilanjut sama teman-teman yang lain ya. Yang pertama yaitu pola asuh ibu. Kenapa pola asuh ibu itu penting banget? Karena dalam pola pengasuhan yang salah itu dapat menyebabkan bukan hanya KEP saja yang dihadapi oleh balita, tetapi juga pertumbuhan dan perkembangannya terganggu. Hal ini perlu adanya pengetahuan dan kemampuan yang tepat untuk mempraktikannya. Lalu yang kedua, terjadinya kemiskinan sehingga timbul malnutrisi dan infeksi. Hal ini berdampak pada masukan makanan dan kualitas serta kuantitas yang rendah. Seperti itu Kak. Mungkin yang ketiga ini bisa dilanjut Kak Yuka, silakan. Oke, aku akan melanjutin penyebab yang ketiga ya. Jadi penyebab yang ketiga yaitu pengetahuan masyarakat yang kurang tentang gizi. Seperti yang kita tahu, sebagian masyarakat Indonesia ini masih kental akan budaya daerah masing-masing, terutama di masyarakat perdesaan atau daerah-daerah kecil yang masih belum paham mengenai pengetahuan gizi. Di sana masih banyak sekali masyarakat yang mempercayai tentang tabu makanan. Contohnya saja pada ibu hamil yang dilarang makan telur dan ikan. Jadi ibu hamil yang makan kuning telur ini diyakini saat nanti bayinya lahir akan menjadi bodoh. Dan pada ibu hamil yang mengkonsumsi ikan, ini diyakini saat anaknya lahir pertumbuhannya akan lambat dan badannya berbau amis. Faktanya yang kita tahu yaitu kandungan gizi pada telur dan ikan itu cukup banyak dan manfaatnya pun juga sangat banyak. Pada ikan sendiri mengandung zat besi yang baik dikonsumsi pada ibu hamil. Kenapa? Karena ibu hamil dapat terhindar dari anemia, serta zat besi bertanggung jawab dalam pembentukan sel darah merah dan hemoglobin yang sangat dibutuhkan untuk memasuk oksigen serta nutrisi ke tubuh ibu hamil dan janin. Sehingga dari pengetahuan gizi yang kurang dapat menimbulkan beberapa penyakit yang dapat memicu terjadinya KEP pada balita. Contohnya yaitu kwashiorkor terjadi pada higien yang buruk,
Ini terjadi pada penduduk desa yang mempunyai kebiasaan memberikan makanan tambahan tepung dan tidak cukup mendapatkan ASI. Mungkin itu aja sih penyebab yang dapat dijelasin. Nah, udah dibahas nih beberapa penyebab terjadinya kekurangan energi protein pada balita sama Kak Aini dan ditambahkan tadi sama Kak Yuke. Terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin bisa dijelasin beberapa tanda dan gejalanya. Mungkin Kak Mila mau menjelaskan? Untuk tanda dan gejala KEP pada balita itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu marasmus, yang kedua kwashiorkor, dan yang ketiga yaitu gabungan kwashiorkor dan marasmus. Aku jelasin yang pertama yaitu marasmus. Marasmus adalah kekurangan energi pada makanan yang menyebabkan cadangan protein tubuh terpakai sehingga anak-anak menjadi kurus dan emosional. Tanda dan gejala klinis pada balita marasmus yakni yang pertama wajahnya itu seperti orang tua, yang kedua matanya besar, ketiga mentalnya cengeng, yang keempat diare, yang kelima rambut hitam tidak mudah dicabut, yang keenam jaringan lemak sedikit, yang ketujuh kulitnya keriput, dan yang terakhir tekanan darah lebih rendah dari usia sebayanya. Yang kedua yaitu kwashiorkor, adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein dan sering timbul pada usia 1-3 tahun. Karena pada usia ini kebutuhan protein itu sangat tinggi. Penyebab penyakit ini diantaranya adalah kekurangan protein dalam makanan, kehilangan protein secara tidak normal, infeksi kronis, dan adanya pendarahan hebat. Tanda-tandanya yaitu yang pertama, wajah seperti bulan moonfish. Yang kedua, pertumbuhan terganggu, terus sinar mata sayu dan tubuhnya kemas, sering menangis, dan yang terakhir rambut warna merah dan mudah dicabut. Oke teman-teman, udah cukup jelas kan tadi ya informasi dari yang disampaikan oleh Kak Mila mengenai penyebab tanda dan gejala KIP pada balita. Memang kebutuhan akan zat gizi sejak dari janin dan kemudian juga pola konsumsi ibu sangat berpengaruh pada janin yang dikandungnya. Untuk selanjutnya, ada nggak sih cara pencegahan untuk menghindari KIP pada balita tuh apa sih Kak Aini? Mungkin bisa menjelaskan? Oke, jadi mungkin yang pertama itu pola asuh ya yang dapat berpengaruh. Jadi pola asuh terhadap seorang ibu terhadap balitanya, misalkan mengajarkan anak makan merupakan tugas seorang ibu sampai balita tersebut bisa mandiri. Contoh nih, sarapan pagi pada balita merupakan kebiasaan yang harus diterapkan oleh seorang ibu karena sarapan di pagi hari itu dapat meningkatkan konsentrasi pada balita dengan memperbaiki status gizi pada balita tersebut. Selain pola asuh terhadap makanan balita, juga perlu adanya pengasuhan kesehatan yang harus sering dilakukan sehingga dapat membentuk sebuah kebiasaan yang baik. Contohnya, memberikan ASI eksklusif sampai balita usia 6 bulan, memantau pertumbuhan balita dengan rutin, membawa balita ke posyandu. Kemudian membawa balita konsultasi ke dokter bila balita mengalami penyakit, dan terakhir yaitu memastikan balita mendapatkan asupan gizi secara seimbang. Kemudian yang kedua, seorang ibu harus mampu memanage waktu dengan baik, terutama ibu-ibu yang figurnya adalah seorang wanita karir. Kenapa? Karena pekerjaan ibu yang terlalu banyak dapat mempengaruhi status gizi pada balita. Kalian sadar nggak sih, kesibukan seorang ibu yang terlalu padat secara tidak langsung, balita juga kekurangan perhatian dan pola makan pada balita menjadi tidak teratur. Dengan begitu, balita akan mengalami kekurangan asupan gizi. Untuk sebagian ibu yang bekerja paruh waktu itu, ibu dapat memberikan separuh waktunya untuk anaknya, terutama dalam pemberian makanan pada balita dan mengatur pola konsumsinya, sehingga gizi pada balita tersebut dapat terpenuhi dengan baik dan dapat berkembang baik sesuai dengan pertumbuhannya, baik secara fisik maupun secara mental. Begitu, Kak. Nah, terima kasih Kak Aini atas informasinya tadi. Ternyata banyak sekali ya hal-hal yang mempengaruhi terjadinya KIP pada balita itu sendiri. Salah satunya mungkin pola asuh ibu terhadap balita itu. Tentu saja orang tua harus memiliki kemampuan untuk memanajemen waktu dan juga pengetahuan yang memadai. Ini nggak kerasa nih udah berakhir aja obrolan-obrolan mengenai informasi KIP.
Terima kasih kepada narasumber kita, kepada Kak Yuke, Kak Mila, dan juga Kak Aini atas informasi yang telah disampaikan dengan sangat jelas. Gimana nih kalian yang mendengar, udah pada tahu kan KIP itu apa, penyebab KIP itu apa aja, tanda-tanda KIP itu apa aja, dan juga cara pencegahan KIP itu bagaimana. Terima kasih juga atas kesediaannya menjadi narasumber kami. Terima kasih kepada semua yang telah mendengar acara ini. Terima kasih, saya Nabila Dewi Unitasari. Mohon undur diri. Saya di sini sebagai moderator podcast pada kali ini menyampaikan terima kasih juga. Semoga kalian sehat selalu, stay safe and stay healthy. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Gizi Klinik. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, perkenalkan kami dari perwakilan kelompok D12. Pada podcast kali ini, kami akan membahas topik tentang anemia pada ibu hamil. Nah, kira-kira kenapa sih kami memilih topik anemia pada ibu hamil? Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk mari kita simak. Saat ini sekitar 14-62% wanita di negara berkembang mengalami anemia saat hamil. Kebanyakan orang kurang memperhatikan akan anemia pada ibu hamil ini. Padahal, jika terjadi, akibatnya dapat menjadi sangat fatal. Selain beresiko menyebabkan depresi pada ibu saat telah melahirkan, anemia saat kehamilan juga bisa berdampak buruk pada janin, seperti lahir prematur atau bahkan kematian. Wah, dipikir-pikir ngeri juga ya dampaknya. Untuk itu, silahkan siapkan cemilan dan minuman kalian. Kita belajar bareng nih secara mendalam tentang anemia yang terjadi pada ibu hamil. Topik ini akan sangat bermanfaat bagi kalian semua, terutama pada perempuan, agar dapat mencegah terjadinya anemia pada saat hamil nanti, maupun untuk kalian yang laki-laki supaya memperhatikan istri kalian ketika hamil. Sebarkan ke orang-orang terdekat kalian ya. Anemia pada ibu hamil dapat terjadi karena kekurangan 3 zat gizi, yaitu karena kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, dan kekurangan vitamin B12. Yang paling sering terjadi pada ibu hamil adalah kekurangan zat besi. Anemia ini disebut dengan anemia defisiensi zat besi. Seperti yang kita ketahui, zat besi diperlukan untuk membantu tubuh memproduksi sel darah merah segar yang kaya oksigen dan nutrisi. Nah, aliran darah, oksigen, serta nutrisi sangat penting untuk mendukung proses tumbuh kembang janin dan memelihara kondisi plasenta tetap optimal. Jika ibu kekurangan zat besi, maka dipastikan tumbuh kembang janin akan terhambat dan terganggu. Penyebab utama dari defisiensi zat besi adalah kurang makan makanan kaya zat besi, seperti protein hewani sejak dari sebelum dan semasa hamil. Selain itu, penyebab anemia defisiensi zat besi adalah meningkatnya kebutuhan tubuh akan zat besi pada masa pertumbuhan dan kehamilan, serta meningkatnya pengeluaran zat besi dari tubuh karena perdarahan, cacingan, dan menstruasi.
Untuk mendapatkan asupan zat besi dari makanan saja tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sepanjang kehamilan ibu. Kenyataannya, ketika hamil, volume darah akan bertambah hingga 50% untuk bisa mencukupi keperluan diri sendiri dan janin yang sedang tumbuh. Itulah mengapa kebutuhan zat besi harian tubuh juga harus dipenuhi dengan mengkonsumsi suplemen zat besi. Selanjutnya, anemia defisiensi folat. Nah, kalian sudah pada tahu tidak? Apa sih anemia defisiensi folat? Terjadi di mana sih anemia defisiensi folat pada ibu hamil itu? Nah, jika kalian belum tahu, mari kita belajar bersama. Anemia defisiensi folat itu terjadi ketika tubuh kekurangan asupan asam folat atau vitamin B9 dari makanan. Anemia jenis ini juga bisa terjadi akibat malabsorpsi. Kira-kira kalian tahu tidak apa itu malabsorpsi? Malabsorpsi artinya tubuh tidak dapat menyerap asam folat secara efektif sebagaimana mestinya. Hal ini biasanya disebabkan oleh gangguan pencernaan, salah satu contohnya yaitu penyakit celiak. Asam folat merupakan satu-satunya vitamin yang kebutuhannya berlipat 2 ketika kehamilan. Kalian tahu tidak apa fungsi asam folat? Nah, fungsi asam folat adalah untuk membentuk protein baru di dalam tubuh yang menghasilkan sel darah merah dan membentuk DNA pada janin. Selain itu, asam folat berperan dalam metabolisme makanan menjadi energi, pematangan sel darah merah, sintesis DNA, serta pertumbuhan sel. Jika kekurangan asam folat pada orang yang mengalami anemia, khususnya pada ibu-ibu yang sedang hamil, akan mengakibatkan peningkatan kepekaan, lelah berat, dan gangguan tidur. Nah, yang terakhir nih, ada anemia defisiensi vitamin B12. Kalian sudah pada tahu tidak, apa sih anemia defisiensi vitamin B12 itu? Yuk kita belajar bersama-sama. Anemia defisiensi vitamin B12 biasanya disebut juga anemia perniciosa. Vitamin B12-nya itu diperlukan tubuh untuk membantu produksi sel darah merah, untuk berfungsinya sel-sel sumsum tulang, sistem pernafasan, dan saluran cerna. Anemia perniciosa biasanya tidak disebabkan oleh kekurangan B12 dalam makanan, melainkan oleh ketiadaan faktor intrinsik seperti gangguan pencernaan, yaitu tidak adanya sekresi gester yang diperlukan untuk penyerapan B12. Hal itu dapat mengganggu kerja tubuh menyerap vitamin B12 dengan baik. Selain itu, kebiasaan minum alkohol saat hamil itu dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil jenis defisiensi vitamin B12 ini. Dari ketiga anemia pada saat hamil telah kami jelaskan nih, maka jangan anggap remeh ya anemia pada ibu hamil, karena bahaya anemia pada ibu hamil dapat mengganggu perkembangan janin dan kondisi kesehatan ibu hamil secara keseluruhan. Konsultasikan kehamilan kepada dokter secara berkala untuk mencegah terjadinya anemia. Jika terjadi pun, dokter dapat merekomendasikan pengobatan dan pemeriksaan lanjutan. Itu tadi sedikit penjelasan podcast dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.